Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, melihat timnas Indonesia berprestasi mungkin adalah impian kita yang belum terwujud. Entah kapan terakhir kali timnas senior mengangkat piala di ajang internasional, dan entah sampai kapan dahaga itu akan terpuaskan. Kedatangan Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia perlahan-lahan memberi secercah harapan, menambal kelemahan timnas Indonesia dan memaksimalkan kelebihan para pemain. Jadi langkah awal Shin Tae-yong untuk menciptakan era baru timnas Indonesia. Saya rasa pemain Indonesia memiliki skill dan kecepatan yang bagus, namun sayang tidak memiliki stamina dan mental yang bagus juga. Itulah pernyataan Shin Tae-yong sesaat setelah ia resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong itu adalah kenyataan. Di era pelatih sebelumnya, 30 menit terakhir pertandingan selalu jadi kelemahan tim Garuda. Para pemain seperti kehabisan bensin saat memasuki menit-menit krusial. Itulah yang coba diperbaiki oleh Shin Tae-yong di awal kepelatihannya. Shin Tae-yong menerapkan latihan keras untuk menaikkan fisik pemain timnas Indonesia. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Pemain timnas Indonesia kini lebih bertenaga dan mampu tampil prima selama 90 menit. Dan itulah awal dari era baru timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong. Setelah sukses memperbaiki fisik pemain timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung membangun pondasi timnas Indonesia dengan materi pemain muda. Pada Piala AFF 2020 lalu, timnas Indonesia menjadi tim dengan rata-rata usia termuda. Bahkan skuad itu sukses mematahkan opini beberapa pihak yang menyebut tim asuhan Shin Tae-yong tak akan mampu berbicara banyak. Namun hasilnya justru bocah-bocah ingusan itu sukses melenggang sampai ke partai final. Peran Shin Tae-yong dalam membangun pemain-pemain muda bukan hanya di dalam lapangan. Ia bahkan turut berperan dalam membantu beberapa pemain agar bisa bermain di luar negeri. Selain itu, kejelian Shin Tae-yong dalam melihat bakat pemain muda turut berperan dalam peningkatan timnas Indonesia. Tanpa Shin Tae-yong mungkin kita tidak akan melihat Pratama Arhan yang sekarang. Tanpa Shin Tae-yong juga, Ramai Rumakik hanya akan jadi pemain klub yang terancam degradasi. Elkan Baggett juga tak akan mendapatkan KTP jika tanpa peran Shin Tae-yong. Bahkan kejelian Shin Tae-yong juga turut melahirkan maestro lini tengah baru di timnas Indonesia, yaitu Ricky Kambuaya. Keberanian Shin Tae-yong memberikan kepercayaan penuh pada pemain muda, membuat timnas Indonesia memiliki masa depan cerah ke depannya. Ini menjadi langkah kedua Shin Tae-yong dalam membangun era baru timnas Indonesia. Ketika Shin Tae-yong sedikit sukses membangun pondasi timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia langsung membebaninya dengan target tinggi. Ibarat bangunan, saat tukang baru saja melesaikan pondasi, tiba-tiba pemilik rumah langsung meminta dalam waktu singkat rumahnya harus sudah bisa ditempati. Dan yang anehnya, pemilik rumah tidak menyediakan material lengkap sesuai dengan kebutuhan si tukang. Seperti itulah yang dialami oleh Shin Tae-yong ketika PSSI menargetkan juara di ajang AFF 2020 lalu. Tanpa melihat kualitas liga dan fasilitas latihan yang masih kurang memadai, PSSI dengan mudahnya langsung meminta trofi. Melihat tingginya target yang selalu dibebankan federasi padanya, Shin Tae-yong langsung putar otak. Pelatih 52 tahun itu pun mencoba memaksimalkan banyaknya pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa. Shin Tae-yong pun meminta PSSI untuk memproses beberapa pemain keturunan agar bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Beruntung Shin Tae-yong mendapat dukungan penuh dari salah satu petinggi PSSI, yaitu Hassani Abdul Ghani. Berkat kerja keras Hassani, pemain-pemain yang diminta oleh Shin Tae-yong dalam waktu dekat akan selesai diproses. Bahkan terbaru, dua pemain sedang diusahakan, yaitu Emil Audero Mulyadi dan Jordi Welman. Dan keduanya dikabarkan memberikan respon yang positif sejauh ini. Dengan tambahan 5 pemain keturunan baru, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaini Patinama, Jordi Wehman, dan Emil Audero Mulyadi,
Maka ini akan menjadi langkah brilian Shin Tae-yong untuk membangun era baru Timnas Indonesia. Dengan materi pemain muda yang saat ini sudah memiliki fisik dan mental yang baik, ditambah dengan kedatangan beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas, maka Timnas Indonesia akan menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Bahkan kekuatan ini akan lebih mengerikan dari kekuatan Vietnam dan Thailand saat ini. Namun era ini tidak akan bertahan jika PSSI tidak melakukan tindakan apa-apa ke depannya. Agar era baru Timnas Indonesia ini semakin meningkat, PSSI harus membenahi sarana dan prasarana pendukung. Liga 1 harus ditingkatkan kualitasnya. Pembinaan usia muda juga harus lebih difokuskan. Selain itu, Ketua Umum PSSI harus secepatnya merealisasikan janjinya, yaitu membangun kamp latihan Timnas Indonesia dengan fasilitas lengkap berstandar AFC. Dengan begitu, di edisi Piala Dunia selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjadi salah satu kontestan yang lolos. Jangankan trofi Piala AFF, juara Piala Asia bukan lagi hanya impian bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di komentar ya!